Oke, hari ini kita akan belajar aljabar tanpa ambyar. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mudah-mudahan ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalkan ada yang sakit, kita sama-sama juga doakan mudah-mudahan segera disehatkan. Nah, aljabar Bu, aljabar itu apa? Aljabar itu Jawa Barat ya, ada Aljateng dong, Aljatim, enggak ya. Aljabar itu nama dari matematika. Depannya itu kan al ya, karena memang penemu dari teori aljabar ini dia beragama Islam. Jadi semua penemu rumus matematika itu rata-rata beragama selain Islam. Mereka beragama Katolik dan sebagainya. Nah, untuk Bapak aljabar ini dia itu beragama Muslim, yaitu Bapak Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Dan hebatnya Bapak Ibnu Musa Al-Khawarizmi ini punya aljabar itu keren banget. Semua soal-soal pembuktian itu berasal dari aljabar. Oke, kita bahas dulu ya. Bu, aljabar itu apa sih? Jadi aljabar itu bentuk matematika. Ada variabelnya buat mewakili sesuatu yang belum kita tahu. Misalkan 2 apel berarti 2 dan apel. 2 anggur berarti 2 anggurnya digambar. Atau 2 P-nya kita nggak tahu berapa. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk aljabar. Ada P tambah 5, A kurang 2, 4X kurang 9. Nah, itu huruf-huruf yang ada di situ namanya variabel. Jadi huruf yang di situ itu namanya variabel. P, A, X, Y, M, N itu namanya variabel ya. Variabel itu kita nggak tahu dia angkanya berapa, makanya kita tulisnya huruf. Bu, boleh nggak hurufnya diganti dengan tanda tanya? Boleh. Unsur-unsur aljabar itu misalnya kita contohin 3P tambah 5 nih ya contohnya. P itu namanya variabel. Jadi kalau ibu bilang variabelnya mana, berarti ambil hurufnya ya. Nah, yang 3 ini namanya koefisien, pacarnya si variabel, jadi dia selalu deket sama huruf itu. 5 itu namanya konstanta, dia itu jomblo, nggak pernah mau ditemenin siapa-siapa, sendirian aja. Jadi koefisien sama variabel itu selalu berpasangan ya. 3P ditambah 5 itu satu paket. Jadi 3 itu si koefisien, variabel itu si hurufnya. Kalau 5 karena dia sendiri berarti namanya konstanta. Nah, satu bulatan ini itu namanya satu suku ya. Berarti ini ada 2 suku. Nah, kita contoh lagi 4X kurangi 6. Berarti variabelnya yang mana? X. Koefisiennya yang mana? 4. Terus konstantanya berapa? Negatif 9. Kurang dan negatif itu sama aja ya. Sukunya berarti ada berapa suku? 4X dan negatif 9. Contoh lain misalnya Y kuadrat ditambah 7Y dikurangi 5. Variabelnya itu adalah variabel huruf Y atau hurufnya itu huruf Y. Koefisiennya mana? Koefisiennya itu ada 1 dan 7. Nah, itu tuh sebenarnya ada angka 1, tapi perjanjian di aljabar itu 1 nggak perlu ditulis ya. Nah, 1 dan 7 itu termasuk koefisien. Nah, operasi aljabar. Sekarang kita mau bahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, misalnya ibu punya 3 panda, 3 ekor panda yang lucu-lucu, ditambah 2 ekor panda, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 5 ekor panda. Gitu. Nah, kalau ditulisnya dalam bentuk aljabar gimana, Bu? Tinggal 3 panda ditambah 2 panda, hasilnya berapa panda? 5 panda. Gampang kan? Cuman beda cara nulisnya aja. Masa kalian harus ngegambar pandanya satu-satu? Kan enggak. Jadi kita tulis pakai huruf. 3 panda ditambah 2 panda, hasilnya adalah 5 panda. Gitu. Gampang kan? Contoh lain, misalkan 4M ditambah 5M. Misalkan M-nya apa ya? Monyet. Misalkan 4 monyet ditambah 5 monyet. Ya betul, 9 monyet. Kemudian contoh lagi, 5 apel dikurangi 3 apel. Berapa hasilnya? Berarti tinggal 5-nya dikurang 3 deh. Berapa hasilnya? 2 apel. Gampang ya. Kemudian 7. Nah, ini ada kurangi, ada tambah juga. Berarti 7 bebek diambil 2 bebek, ditambah lagi 3 bebek, hasilnya 8 bebek. Gitu kan, gampang banget ya. Yang keempat misalnya, nah ini dia. Yang keempat misalkan 9 cacing ditambah 5, nggak tahu 5 apa, ditambah 2 cacing ditambah 3 yang jomblo. Berarti tinggal yang 9 cacing dijumlahinnya sama yang 2 cacing.
boleh nggak Bu 9 ditambah 5? Enggak, karena mereka beda. Kita nggak tahu nih yang 5 apa, bisa aja 5 beruang gitu. Jadi tinggal jumlahin yang 9C dan yang 2C. Jadi kalau sama hurufnya bisa dijumlah, tapi kalau nggak sama hurufnya nggak bisa ya. 9C dan 2C. Kemudian yang 5 itu dengan yang 3. 9C tambah 2C 11C. 9 cacing misalnya sama 2 cacing, jadi 11 cacing ya. Yang 5 itu ditambah 3, berapa hasilnya? 8. Bu, segini aja hasilnya? Iya betul, jadi 11C dan 8 itu nggak bisa dijumlah lagi, karena C itu tadi variabel, 11 itu koefisien, dan 8 itu konstanta. Sekarang misal contoh lain, 7P dan P berarti ya, dia yang samanya. Nah itu tadi Ibu bilang itu tuh 1 tapi nggak ditulis ya. Jadi anggap itu 1 apel misalnya, atau 1 pensil. Jadi 7 pensil tambah 1 pensil 8 pensil. Yang 2-nya kurangi 6. Berapa yang 2 kurangi 6? Negatif 4 atau dikurang 4. Udah segini aja jawabannya. Nah soal selanjutnya sekarang nomor 6. Nomor 6 itu 4Y kurangi 3 ditambah 2Y tambah 1. Ada yang bisa mengerjakan? Ya betul. Jadi 4Y ditambah 2Y, misalkan 4 yoyo ditambah 2 yoyo. Jadi berapa hasilnya? 6. 4 tambah 2 6 kan? Jadi 6Y. Jangan lupa Y-nya ditulis ya. Kemudian sekarang yang negatif 3 dan positif 1-nya. Masih ingat nggak waktu di SD kalian belajar negatif 3 ditambah 1? Negatif 3 tambah 1 itu berapa? Ada yang tahu? Ya negatif 2. Oke, sekarang negatif 2 ya. Jadi hasilnya 6Y kurangi 2 atau 6Y dan negatif 2. Soal selanjutnya misalnya 8X dikurangi 2 dikurangi 6X dikurangi 3. Berapa ayo? 8X kurangi 6X. Ada yang bisa? Ya betul, 2X ya. Jadi hasilnya itu 2X. Kemudian negatif 2 dan negatif 3. Negatif 2 dan negatif 3 berapa hasilnya? Ya betul, hasilnya adalah negatif 5. Jadi 2X negatif 5 atau 2X kurang 5 itu hasilnya ya. Sekarang nomor 8. 6A ada hurufnya, ada banyak nih. Ada 6A, ada 7B, ada 5C. 6A sama A lagi. 6A tambah 2A berapa? 8A. 7B sama B lagi. 7B sama negatif 3B berapa? 4B. Terus negatif 5C dan 7C. Berapa hasilnya? Negatif 5C sama 7C. Ya positif 2C. Ya, itu jadi hurufnya disamain sama yang sama baru bisa dijumlah ya. Bu, 8A tambah 4B bisa nggak? Ibu tanya, 8 ayam tambah 4 bebek jadi 7 ayam bebek nggak? Nggak kan? Udah itu jawabannya, berarti cukup sampai situ. Karena 8A sama 4B itu nggak bisa dijumlahin. Sama 2C juga nggak bisa. Itu kan ayam, bebek, cacing, nggak bisa disatuin. Nah Bu, kalau misalkan sekarang soalnya kayak gini, gimana Bu? Ada yang dalam kurungnya. Nah Bu, gimana sekarang kalau soalnya gini? Ada yang di dalam kurung di sini, berarti tinggal dikali ya ke dalam. 2 dikalikan 3 dulu, 2 dikalikan 4. Kemudian 3 dikalikan 3 dulu, kemudian 3 dikali 5 nih. 2 kali 3-nya berapa? 6, berarti 6X. 2 kali 4 berapa? 8. Gitu ya. Ditambah 3 kali 3 berapa? 9X. Kemudian 3 juga dikali 5 berapa? 15. Jadi sekali ewang ya. 2 kali 3 lalu 2 kali 4. 3 kali 3 lalu 3 kali 5. Jadi sekarang kalau udah seperti ini dijumlahin dengan X dan X. 6X tambah 9X berapa? 15X. Terus negatif 8 dan positif 15 hasilnya berapa? Positif apa negatif? Tinggal dijumlah ya. Hasilnya negatif 7. Gitu ya. Hasilnya adalah positif 7. Tambah 7. Nah sekarang operasi lainnya juga. Nah ini nih, kalian boleh dikerjakan di rumah. Nanti hasilnya kirimin ke ibu ya. See you next time.